Assalamualaikum teman-teman. Hari ini ada komik motivasi tentang sebuah judulnya itu Nabi yang Visioner. Wah, ini keren banget teman-teman. Ini adalah karya dari Ari Ginanjar Agustian. Wah, ini yang punya Yesku nih teman-teman. Wah, Bapak Ari teman-teman, keren banget nih pastinya kan. Nah, ini di SQY 165. Oke, ini ada beliau bikin sebuah komik buat anak-anak yang judulnya Nabi yang Visioner, Nabi Muhammad. Seperti apa isinya? Oke, kita akan lihat bersama-sama. Oke ya, ceritanya seperti apa? Oke, ini dia. Oke, ini dia. Ini dia teman-teman. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi ini ada Nabi Muhammad, dia sedang dilempari batu oleh kaum Quraisy. Jadi Nabi Muhammad SAW sering mendapatkan perlakuan kasar dari kafir Quraisy karena beliau menyebarkan Islam. Beliau sering dihina dan dianggap gila dan bahkan disiksa. Wah, kan kasihan banget Nabi. Jadi awal-awal Islam itu muncul, Nabi berdakwah, Nabi tidak disukai teman-teman, dan dia dilempari batu. Ada dua orang yang saat itu sangat membenci Rasulullah. Mereka adalah Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Kedua orang ini sangat dihormati di kalangan kafir Quraisy. Mereka terkenal sering memusuhi umat Islam dan mereka tidak segan-segan menyakiti orang yang telah masuk Islam. Oke. Jadi orang yang masuk Islam pada saat itu disiksa teman-teman. Kebanyakan memang pada saat itu orang-orang budak, orang-orang miskin yang masuk Islam. Jadi mereka nih orang-orang kaya ini, mereka nggak segan-segan untuk menyiksa orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, dua orang itu adalah Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal sangat berani. Ia tak pernah takut kepada siapapun. Dengan watak seperti itu, kebanyakan orang pun takut bermasalah dengan Umar. Nah, jadi Umar ini jagoan teman-teman. Preman. Nah, nggak ada yang berani sama Umar. Jadi orang tuh cenderung takut sama Umar. Karena memang Umar ini tenaganya kuat. Jadi kalau berkelahi pasti menang. Lalu, karena umat Islam belum begitu banyak, Nabi Muhammad dan umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menerima dengan sabar perlakuan kaum kafir Quraisy. Namun, Rasulullah mendapat ide untuk menyebarkan agama Islam dengan aman tanpa gangguan dari kaum kafir Quraisy. Nah, seperti apa nih idenya? Nabi sedang memberikan nasihat kepada para sahabatnya teman-teman. Dan Nabi punya ide bagaimana supaya Islam tidak diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Nah, apa itu idenya? Oke. Jadi pada malam Kamis ya, pada suatu malam, itu kan malam Kamis, Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Nah, dua orang yang tadi itu yang sangat membenci Islam, Umar dan Abu Jahal, itu adalah dua orang yang begitu berpengaruh, begitu kuat. Diminta oleh Nabi supaya Allah mengokohkan Islam dengan salah satu di antara mereka. Akhirnya, nah, pertanyaannya ya, wah, kenapa Rasulullah malah berdoa untuk orang-orang yang memusuhinya? Memang terdengar aneh ketika Rasulullah berdoa agar salah satu dari dua orang itu menjadi sahabatnya. Tapi Rasulullah memang mempunyai rencana dengan doa itu. Ya, jadi sahabat-sahabat tuh aneh gitu kan. Nabi kok doain
Umar sama Abu Jahal, padahal kan mereka kejam banget sama kita. Begitulah bahasa-bahasa sahabat pada waktu itu. Tak lama kemudian, ya, Allah mengabulkan doa Rasulullah setelah Umar terpesona dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan adiknya. Umar pun pergi menemui Rasulullah. Jadi adiknya membaca Al-Quran, dipergoki oleh Umar. Itu apa, dalam beberapa kisahnya adalah dia memukul adiknya nih. Adiknya dipukul, suami adiknya juga dipukul. Lalu dia membaca suhuf, ya, lembaran-lembaran Al-Quran. Dan dia terpesona dengan lembaran-lembaran itu karena dia yakin bahwa tulisan itu, ayat-ayat itu bukan dibuat oleh manusia. Akhirnya terpesonalah Umar. Lalu dia ingin menemui Rasulullah. Sesampai di hadapan Rasulullah, Umar terkejut. Bajunya ditarik dengan keras oleh Rasulullah. Saat itu pun Rasulullah berkata, "Apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah memberikan kehinaan dan bencana? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Jadi ditarik Umar. Tarik Umar sama Rasul dan didoakan supaya dia menjadi salah satu orang yang bisa mengokohkan Islam. Setelah itu Umar pun berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah." Ternyata Allah memilih Umar untuk masuk Islam. Setelah itu Umar bin Khattab menjadi sahabat Rasulullah. Wah, itu dia teman-teman. Sahabat-sahabat yang lain senang lah, gitu kan? Karena Umar akhirnya mau masuk Islam. Semenjak saat itu, ya, semenjak Umar masuk Islam, kaum kafir Quraisy merasa takut berbuat semena-mena kepada umat Islam. Begitulah Nabi Muhammad selalu mempunyai rencana untuk masa depan umat Islam. Beliau mendoakan Umar agar masuk Islam supaya umat Islam terlindungi. Inilah yang disebut dengan visioner atau mempunyai rencana yang baik di depan hari. Oke, jadi pada akhirnya orang-orang segan, takut untuk menyiksa umat Islam karena ada siapa? Ada Umar. Ada Umar, macam-macam dia dibanting dia sama Umar. Oke, teman-teman, itulah dia dari komik yang keren ini, karya dari Bapak Ari Ginanjar Agustian. Semoga menjadi motivasi buat kita semua bahwa ternyata Islam membutuhkan orang-orang yang kuat, ya kan? Yang hebat, yang biar disegani. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Di cerita yang lain, kita nanti baca komik-komik yang lain yang bisa memotivasi kita. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.